Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadila dengan NIM C1C021160. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas terkait mata kuliah akuntansi syariah, yang mana pada video ini membahas 3 pembahasan. Yang pertama, pengertian akuntansi syariah. Yang kedua, hubungan antara syariah Islam dengan akuntansi. Dan yang terakhir, perkembangan transaksi syariah. Pengertian akuntansi syariah. Akuntansi menurut bahasa Arab disebut muhasabah. Kata muhasabah berasal dari kata kerja asabah, dapat pula diucapkan dengan hisab, haibah, muhasabah, dan hisabah. Akuntansi secara umum yaitu kegiatan mencatat, menggolongkan, mengikhtiarkan, sehingga dihasilkan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Sedangkan pengertian syariah adalah aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melakukan seluruh kegiatan, baik ibadah mahdoh seperti sholat, zakat, puasa, dan haji maupun muamalah. Akuntansi syariah adalah suatu sistem atau teknik dari suatu pencatatan, penggolongan, dan peringkasan, pelaporan dan menganalisa data keuangan yang dilakukan dengan catatan tertentu yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi atau perusahaan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam nilai-nilai Islam. Prinsip-prinsip akuntansi syariah itu ada 3. Yang pertama, prinsip pertanggungjawaban, di mana setiap hal yang dilakukan oleh manusia harus dipertanggungjawabkan. Secara konkret, transaksi yang dilakukan seorang pebisnis harus dipertanggungjawabkan. Nah, salah satunya ialah melalui laporan keuangan atau laporan akuntansi. Yang kedua, prinsip keadilan. Prinsip keadilan dalam akuntansi ini memiliki 2 pengertian. Pertama ialah keadilan yang berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran yang merupakan faktor yang sangat dominan. Kedua, kata adil yang bersifat lebih fundamental dan tetap berpijak pada nilai etika atau syariah dan moral. Pengertian kedua inilah yang lebih merupakan sebagai pendorong untuk melakukan upaya-upaya dekonstruksi terhadap bangunan akuntansi modern menuju pada bangunan akuntansi alternatif yang lebih baik. Yang ketiga, prinsip kebenaran. Berkesinambungan dengan prinsip keadilan, prinsip kebenaran akan menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. Contohnya, pada aktivitas pengakuan, pengukuran, dan pelaporan yang tentu saja akan berjalan dengan baik jika dibarengi dengan rasa kebenaran. Dasar hukum akuntansi syariah. Dasar hukum dalam akuntansi syariah bersumber dari Al-Quran, Sunnah Nabawiyah, Ijma' atau kesepakatan para ulama, qiyas atau persamaan suatu peristiwa tertentu, dan uruf atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan akuntansi syariah Islam. Kaidah-kaidah akuntansi syariah memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari kaidah akuntansi konvensional. Kaidah-kaidah akuntansi syariah sesuai dengan norma-norma masyarakat Islami dan termasuk disiplin ilmu sosial yang berfungsi sebagai pelayanan masyarakat pada tempat penerapan akuntansi tersebut. Ciri-ciri akuntansi syariah. Yang pertama, dilaporkan secara benar. Yang kedua, cepat dalam pelaporannya. Yang ketiga, dibuat oleh ahlinya. Yang keempat, terang, jelas, tegas, dan informatif. Yang kelima, memuat informasi yang menyeluruh. Yang keenam, informasi yang ditunjukkan kepada semua pihak yang terlibat dan membutuhkan. Yang ketujuh, terperinci dan teliti. Yang kedelapan, tidak terjadi manipulasi. Dan yang terakhir, dilakukan secara kontinu atau tidak lalai. Hubungan syariah Islam dengan akuntansi. Akuntansi syariah adalah bidang akuntansi yang menekankan 2 hal, yaitu akuntabilitas dan pelaporan, di mana keduanya sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Pertanggungjawaban atas pelaporan dipertanggungjawabkan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu bidang akuntansi yang disandingkan bersama istilah syariah agar sistem yang ada, kegiatannya mampu pelaporan yang ada dapat sesuai dengan syariah Islam yang diajarkan bagi umat muslim. Perbedaan menurut para ulama secara singkat dari akuntansi
dan akuntansi syariah ialah bagaimana pencapaian data kepada subjek yang membutuhkan. Perbedaan lainnya yaitu, yang pertama, aktiva dalam akuntansi konvensional dibagi menjadi dua, yaitu tetap dan lancar. Sedangkan yang syariah dibagi menjadi harta berupa uang dan barang. Barang yang dimaksud terdiri dari barang milik pribadi atau barang dagang. Yang kedua, dalam konsep syariah, barang seperti emas, perak memiliki kedudukan yang sama. Yang ketiga, konsep konvensional mempraktekkan teori pencadangan dan ketelitian dari menanggung semua kerugian dalam perhitungan dan laba yang sifatnya mungkin, sedangkan syariah menentukan harga dan mata uang yang berlaku, membuat cadangan untuk kemungkinan bahaya dan resiko. Yang keempat, konsep konvensional menerapkan prinsip laba universal, sedangkan syariah membedakan antara laba aktivitas pokok maupun laba dari sumber yang haram. Yang kelima, konsep syariah memakai kaidah bahwa laba ada ketika ada perkembangan dan pertambahan pada nilai barang, baik yang sudah terjual maupun belum. Laba tidak boleh dibagi sebelum nyata laba itu nyata diperoleh. Perkembangan transaksi syariah. Pada awalnya, akuntansi merupakan bagian dari ilmu pasti, yaitu bagian dari ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan masalah hukum alam dan perhitungan yang bersifat memiliki kebenaran absolut. Sebagai ilmu yang bersifat akumulatif, maka setiap penemuan metode baru dalam akuntansi akan menambah dan memperkaya ilmu tersebut. Penemuan metode terbaru dalam akuntansi senantiasa mengalami penyesuaian dengan kondisi setempat, sehingga dalam perkembangan selanjutnya, ilmu akuntansi cenderung menjadi bagian dari ilmu sosial, yaitu bagian dari ilmu yang mempelajari fenomena keadaan masyarakat dalam lingkungan yang bersifat lebih relatif. Perkembangan pesat terjadi dalam kegiatan usaha dan lembaga keuangan, yaitu bank, asuransi, pasar modal, dana pensiun, dan lain sebagainya yang berbasis syariah. Dalam tiga dekade terakhir, lembaga keuangan telah meningkatkan volume dan nilai transaksi berbasis syariah yang tentunya meningkatkan kebutuhan terhadap akuntansi syariah. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.